Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 20 Dzulqa'dah tahun 1441 Hijriah atau 11 Juli tahun 2020, kita melanjutkan kajian kitab Tafsir As-Sa'di karya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih membahas surat An-Nisa, dan pada kesempatan kali ini bahasan kita ada di halaman 82 ayat 43. Ini ada beberapa penjelasan, dan penjelasan yang pertama adalah penjelasan dilarang sholat ketika mabuk. Penjelasannya seperti apa? Kita perhatikan ayatnya terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, jangan kalian salat wa antum sukara, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan, sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Wala junuban, dan orang yang junub juga sama, jangan mendekati tempat sholat. Kalau di sini yang pertama la taqrabus sholat, ya, la taqrabus sholat, jangan mendekati sholat. Bisa jadi maknanya jangan sholat atau jangan mendekati tempat sholat, jangan mendekati masjid. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami, sampai kalian mengerti apa yang kalian katakan. Wala junuban, begitu juga dengan orang yang junub, ya, jangan mendekati sholat, jangan mendekati masjid, jangan di masjid. Illa abiri sabil, kecuali cuma lewat doang. Tapi kalau menetap di masjid jangan. Hatta tagtasilu, sampai kalian mandi. Wa in kuntum marda, dan apabila kalian sakit, jika kalian sakit, au ala safarin, atau sedang kondisi safar, dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian setelah dia buang air, menunaikan hajat, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk mandi, untuk berwudu dan seterusnya, fatayammamu sa'idan thayyiban,
maka kalian bisa tayamum dengan menggunakan sa'idan thayyiban. Kalau di sini terjemahannya tanah yang baik atau tanah yang suci. Takutnya nanti ada yang nanya, bukannya tayamum bisa pakai tembok, bukannya tayamum bisa pakai kursi kereta, bukannya tayamum bisa pakai kursi bis, kursi pesawat, dan seterusnya. Maka di sini kita ulangi, fatayammamu sa'idan thayyiban. Kalian bisa tayamum dengan menggunakan sa'idan thayyiban. Itu saja terjemahannya. Famsahu biwujuhikum. Caranya adalah usap wajah kalian, wa aidikum. Kemudian usap tangan kalian. Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Di sini kita ambil ringkasan penjelasan awalnya dulu. Kita perhatikan poin yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Poin yang pertama sampai di situ. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat atau jangan mendekati tempat sholat, jangan di masjid sedangkan kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian nyadar, sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Ini poin yang pertama. Berarti kalau nggak ke masjid, kalau nggak sholat, boleh dong mabuk? Tidak demikian. Nanti akan ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, wala junuban illa abiri sabilin hatta taktasilu. Orang junub juga demikian. Jangan dekat-dekat sholat, artinya jangan sholat, atau juga jangan dekat-dekat tempat sholat, artinya jangan berdiam lama di masjid. Illa abiri sabil, kecuali kalau lewat doang. Kalau cuma lewat nggak masalah. Sampai kapan? Jangan mendekati tempat sholat, jangan mendekati sholat, jangan sholat hatta taktasilu, sampai kalian mandi. Ini poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau kalau kalian sedang dalam kondisi safar, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian habis buang hajat dari belakang, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh wanita di sini ada dua maknanya, nanti akan dijelaskan juga maksudnya apa. Falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air untuk mandi atau untuk berwudu. Fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan sha'idan thayyiban. Caranya bagaimana? Caranya famsahu biwujuhikum wa aidikum, ya, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Di sini ada dua pendapat para ulama cara tayamum, usap wajah dan usap tangan. Ya, pendapat yang pertama disebutkan tayamum usap wajah. Ya, usap wajah itu bukan penuh full seperti ini, bukan. Kemudian diusap-usap begitu, bukan. Akan tapi biasa saja sebisanya. Kemudian tangan, sebagian ulama menyebutkan dari sini sampai sini, dan sebagian lagi menyebutkan cukup ini dan ini, telapak saja di atasnya. Sehingga kita tidak heran, lah Ustadz kok saya lihat ada orang tayamum dari sini ke sini, benar apa enggak tuh? Padahal yang saya tahu cuma sini doang. Itu pendapat salah satu para ulama. Jadi kita tidak heran kalau memang ada yang tayamum demikian. Innallaha kana afuwan ghafura, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun. Nah, ini ayatnya dan sekilas tentang poinnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan. Kita akan bahas
Yang pertama dulu, di sini kalau kita lihat di ayat baris pertama, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kita akan bahas yang itu dulu. Wahai orang-orang yang beriman, jangan mendekati sholat, jangan mendekati tempat sholat sampai kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Kita perhatikan tafsirnya di akhir halaman 82. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hamba-hambanya yang beriman untuk tidak mendekati sholat ketika dalam kondisi mabuk hingga mereka mampu mengetahui apa yang mereka katakan. Berarti di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan seterusnya ayat kalimat yang pertama menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang dilarang? Dilarang mereka mendekati sholat, artinya jangan sholat sedangkan mereka dalam kondisi mabuk sampai mereka mengetahui apa yang mereka katakan. Dan lanjutannya diperhatikan, hal ini mencakup juga perkara mendekati tempat-tempat sholat. Orang mabuk tidak boleh sholat, orang mabuk tidak boleh mendekati tempat-tempat sholat, orang mabuk nggak boleh ke masjid. Maka sesungguhnya ya, seorang yang mabuk itu tidak dibolehkan memasukinya, mereka nggak boleh masuk masjid. Dan juga mencakup sholat itu sendiri. Kenapa? Karena sesungguhnya seorang yang mabuk tidak boleh melakukan sholat, kemudian juga tidak juga ibadah yang lain, disebabkan karena pikirannya yang tidak lurus, karena dia belum ngeh apa yang dia katakan. Makanya la taqrabus sholat, jangan mendekati sholat, maknanya ada dua. Yang pertama nggak boleh sholat, yang kedua tidak boleh mendekati tempat sholat, yaitu masjid. Dan juga sebab yang lain disebabkan ketidaktahuannya tentang apa yang diucapkannya. Oleh karena itu Allah mengancam hal tersebut dan mensyaratkan bolehnya melakukan perkara itu ketika mengetahui apa yang diucapkan oleh orang yang mabuk tersebut. Ini penjelasan yang pertama, la taqrabus sholat, jangan mendekati sholat, maknanya ada dua. Yang pertama jangan sholat, dan yang kedua jangan ke masjid. Sebabnya apa? Sebabnya tadi karena orang yang mabuk dia akalnya nggak jelas, dalam artian hilang akal sementara. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan hatta ta'lamu ma taqulun, sampai kalian memahami apa yang kalian katakan. Itu batasannya. Dan yang diingat sekali lagi, la taqrabus shalah, jangan mendekati sholat, sama dengan jangan melakukan sholat, dan sama dengan jangan mendekati tempat sholat. Ini penjelasan pertama. Kemudian penjelasan tambahannya diperhatikan di paragraf kedua di halaman 83. Ayat yang mulia ini telah dinasakh. Ayat yang mulia ini telah dihapus, dinasakh oleh ayat pengharaman khamar secara mutlak. Dalam artian di sini Allah mengatakan jangan mendekati sholat, jangan sholat, jangan mendekati masjid kalau kalian mabuk. Khawatir ada orang punya pikiran, berarti kalau kita nggak pengen sholat boleh mabuk. Berarti kalau kita pengen mabuk jangan dekat-dekat ke masjid, kalau nggak ke masjid berarti boleh mabuk. Khawatir orang punya pikiran demikian. Makanya di sini penulis rahimahullah menyebutkan
bahwasanya ayat ini telah dinasakh, telah dihapus. Karena di dalam Al-Qur'an ada namanya nasakh dan mansukh. Jadi dihapus dan penghapusnya. Nah, ayat ini dihapus. Mungkin ada yang bertanya, kok dihapus tapi ayatnya ada? Maka ketahuilah, di dalam Al-Qur'an ada ayat yang dihapus, hukumnya juga dihapus. Ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Contohnya apa? Contohnya hadits Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, awalnya aturan persusuan di dalam Islam itu 10 kali persusuan baru dianggap saudara persusuan. Akan tetapi dihapus, jadinya cuma 5 kali. Kalau 5 kali nyusu itu sudah dianggap saudara persusuan. Kemudian di akhir hadis Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan apa? Dan kami membaca Al-Quran di kala itu. Artinya ayatnya di Quran dulunya ada, tapi nggak tahu, Allah sudah hapus. Kita juga nggak tahu riwayatnya ayatnya yang mana gitu, suratnya surat apa, ayat berapa. Yang jelas ayatnya dihapus, sehingga dari 10 kali menjadi persusuan sekarang cuma 5 kali. Itu ayatnya dihapus, hukumnya juga dihapus. Kemudian ada ayatnya tidak dihapus, tapi hukumnya yang dihapus. Contohnya ayat ini, ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah tidak berlaku. Ya, hukumnya sudah tidak berlaku, dihapus secara mutlak. Ya, di sini perhatikan, ayat yang mulia ini telah dinasakh oleh ayat pengharaman khamar secara mutlak. Karena sesungguhnya khamar itu pada awalnya tidak diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengisyaratkan tentang keharamannya bagi hamba-hambanya dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Ini lihat surat Al-Baqarah ayat 219. Ini sudah lewat pembahasannya. Sekarang kita perhatikan di sini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Pertanyaannya, kenapa para sahabat nanya sama Nabi apa hukumnya khamar dan judi? Waktu itu sudah dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Mereka bertanya apa hukumnya khamar dan judi, karena udah saking biasanya di masyarakat. Jadi masyarakat itu kagak tahu ini halal apa enggak. Sekarang kayak rokok di masyarakat kita udah biasa. Makanya wajar kalau ada masyarakat yang nanya rokok ini hukumnya apa. Dan kita jangan heran, mungkin buat kita udah ngerti ya, kita geli aja ada orang nanya gitu kan. Tapi itu sudah merebak di masyarakat sehingga wajar-wajar aja kalau ada orang nanya rokok itu hukumnya apa. Maka ada pendapat menyebutkan rokok itu hukumnya makruh, dan ini pendapat dulu, para ulama berpendapat demikian. Kemudian seiring berjalannya waktu, kebanyakan para ulama menyebutkan rokok itu hukumnya haram, apalagi didukung dengan keterangan dari dokter. Namun memang yang merebak di masyarakat, rokok itu hukumnya adalah makruh. Walaupun demikian, kita informasikan bahwa memang rokok itu hukumnya makruh dulu, pendapat pertama. Cuma seiring berjalannya waktu, dicek oleh para ulama, ternyata jatuhnya hukumnya adalah haram. Apalagi ada keterangan dari dokter, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Syarah Riyadhus Shalihin. Maka dari situ, begitu juga kasus yang lain. Di warung-warung itu ada lotre. Lotre itu udah biasa di kita, dan kita tahu lotre itu haram. Cuma ya wajar aja karena udah biasa di masyarakat kita. Boleh nggak ya apa namanya kita beli lotre atau masang lotre seperti itu? Atau kalau sekarang di pasar-pasar apa namanya pasar malam ya, di pasar malam itu di bazar-bazar itu suka ada. Kalau kita lempar berarti kita bayar 5.000, nanti kenanya apa dapatnya itu gitu. Ini termasuk jual beli yang dilarang. Cuma ya wajar kalau ada masyarakat yang nanya, masa ya nggak boleh sih, kan begini.
Begitu juga kasusnya dengan ini, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Maka katakanlah bahwasanya di keduanya itu ada itsmun kabir, ada dosa besar. Wa manafi'u linnas, kemudian ada manfaat buat orang. Khamar, judi, dosa besar iya, manfaat juga iya. Ya, informasinya orang-orang yang tinggalnya di sekitaran pantai, mereka minum khamar untuk menghangatkan badan. Ini kan manfaat gitu kan, dan ini bisa diganti dengan jahe kalau kita konsultasi ke orang ahli herbal demikian. Makanya Allah mengatakan di sini, kul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Pada keduanya, artinya pada khamar dan judi itu ada dosa besar, kemudian ada juga manfaat sama orang. Orang masang judi ya manfaat, kadang-kadang lagi untung masang togel dapat dia ya sekian. Akan tetapi Allah mengatakan wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosa keduanya, dosa khamar dan judi itu lebih besar dosanya ketimbang manfaatnya. Di sini biar orang mikir, ya biar orang mikir tentang keharaman khamar. Kemudian setelah ini baru turun ayat jangan mendekati sholat, sedangkan kalian dalam keadaan mabuk. Awal-awal mereka diajak mikir, kemudian setelah diajak mikir turun ayat jangan mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Akhirnya para sahabat kalau mau sholat, jangan mabuk lu, udah mau sholat, jangan mabuk udah mau sholat gitu. Kemudian disuruh mikir manfaat dengan mudaratnya. Lalu berikutnya kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang mereka minum khamar ketika akan mendirikan sholat. Ini ya. Jadi awal-awal mereka diajak mikir dulu, kemudian tahapan kedua kalau pengen sholat nggak boleh khamar, nggak boleh mabuk, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga, Allah mengharamkannya secara mutlak dalam kondisi dan waktu apapun, dalam segala kondisi dan segala waktu diharamkan miras khamar secara mutlak. Dalam firman-Nya surat Al-Maidah ayat 90. Nanti insyaallah tafsirnya pada pertemuan di surat Al-Maidah ayat 90 ini insyaallah, karena kita masih membahas surat An-Nisa. Kita perhatikan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, miras, minuman keras, wal maisir, kemudian judi. Ya, sebelumnya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Kalau di sini innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, kemudian judi, wal ansab, kemudian ansab, berkurban untuk berhala, sesajen, wal azlam, kemudian mengundi nasib dengan panah, mengundi nasib dengan panah. Di sini kan dengan panah, ya sama aja kalau kita ngelempar burung ke kanan begini, ke kiri begini, atau suara tokek dan seterusnya. Wal azlam, yang mengundi nasib dengan panah. Rijsun, rijsun artinya najis. Kalau di sini rijsun min amal syaitan, termasuk perbuatan setan. Jadi khamar itu najis, kemudian judi najis, kemudian sesajen berkurban untuk berhala najis, kemudian azlam mengundi nasib najis. Najis dalam maknawi, secara maknawi. Tapi kalau kita lihat misalnya tai kucing, ini kan najis secara hakiki, hakikatnya memang najis. Akan tapi khamar, judi, kemudian berkurban untuk berhala, kemudian mengundi nasib, itu rijis, najis, dalam artian apa? Min amali syaitan, termasuk perbuatan setan. Makanya ada yang nanya, apa hukumnya
make minyak wangi yang beralkohol. Ya, dia itu kan katanya khamar itu, miras itu najis. Najis atau tidak? Di sini pertama memang para ulama khilaf. Para ulama khilaf. Sebagian menyebutkan bahwasanya miras itu najis, sebagian menyebutkan tidak najis. Ya, yang menyebutkan tidak najis, maksudnya khamar itu najis, maksudnya alkohol itu najis adalah najis secara maknawi. Najis secara maknawi. Makanya kalau kita pakai minyak wangi yang beralkohol itu boleh-boleh saja dipakai buat sholat, karena memang dia najis secara maknawi, bukan secara hakiki. Artinya alkohol itu kalau diminum mabok itu yang haram, tapi kalau dipakai sholat wangi ini bukan yang dimaksud. Ya, jadi ayat ini tahapan ketiga. Ya, Allah mengatakan rijsun min amali syaitan, kemudian apa? Fajtanibuhu, tinggalkan. Ya, tinggalkan. Fajtanibuhu, tinggalkan. Nah, kita ingat, sering kita ulang-ulang dalam Quran, dalam hadis, kalau disebutkan tinggalkan, ini kan larangan, berarti jatuhnya hukumnya adalah haram, kecuali ada yang membuatnya nggak jadi haram. Contoh nih, misalkannya kita tahu ada hadis menyebutkan barang siapa yang masuk masjid jangan duduk kecuali dia sholat 2 rakaat. Berarti kalau duduk haram karena dilarang begitu. Dan kecuali kalau ada yang bikin dia nggak jadi haram. Maka di antara pendapat para ulama, ternyata yang wajib itu adalah hanya sholat 5 waktu. Berarti sholat tahiyatul masjid hukumnya adalah sunnah. Berarti kan ini awalnya haram tuh, tapi ternyata ada riwayat yang menjadikannya tidak haram. Berarti kalau kita masuk masjid kemudian langsung duduk nggak sholat 2 rakaat, berarti tidak masalah. Ini satu pendapat, walaupun memang yang terbaik adalah sholat dulu 2 rakaat. Cuma kalau memang udah qomat, ya Nabi mengatakan idza uqimatis shalah fala sholata illal maktubah. Kalau didirikan sholat maka nggak ada sholat yang lain kecuali sholat wajib. Makanya yang lagi sholat sunnah batalin. Dan yang mau qomat masih ada yang sholat, qomat ya qomat aja, udah waktunya qomat begitu kan. Yang sholatnya itu yang harus nyadar, batalin, harus ngerti. Ya, sebagian kadang terbalik. Orang mau qomat jangan dulu masih ada yang sholat, orang waktunya udah qomat gitu kan. Mungkin karena imamnya sudah datang, atau mungkin karena waktu iqamahnya sudah masuk, ya qomat saja. Itu yang lagi sholat sunnah yang kalah dia. Ya, jadi itu diantara contoh. Ya, Nabi mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Salah seorang dari kalian kalau masuk masjid jangan duduk kecuali sampai sholat 2 rakaat. Berarti kalau duduk haram tuh. Nah, dia haram sampai ada yang menjadikannya tidak haram. Ternyata ada yang menjadikannya tidak haram, yaitu keterangan bahwa yang wajib cuma sholat 5 waktu. Sehingga sholat tahiyatul masjid salah satu pendapat para ulama adalah sunnah, walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan hukumnya wajib. Ya, diantaranya Syekh Albani rahimahullah. Makanya informasi dari teman saya yang pernah belajar di Yordania. Di Yordania itu mereka rata-rata murid-muridnya Syekh Albani rahimahullah, dan di sana itu kalau pada masuk masjid mesti pada sholat 2 rakaat, karena yang mereka tahu hukumnya adalah wajib begitu. Cuma tadi yang kita maksudkan di sini adalah jatuhnya wajib sampai ada yang membuatnya tidak wajib. Contohnya kasus sholat tahiyatul masjid. Akan tapi di sini tidak demikian. Ayat khamar mengatakan fajtanibu, tinggalkan. Berarti hukumnya adalah haram sampai ada yang membuatnya tidak haram. Tapi nggak ada gitu. Yang membuat khamar itu tidak haram nggak ada. Ya, atau mungkin bisa jadi ada yang membuatnya tidak haram. Contohnya apa? Contohnya ketika seseorang di satu tempat dia sangat haus, nggak ada air kecuali itu. Kalau dia nggak minum itu mungkin dia sakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Maka di saat itu darurat. Kalau darurat yang haram jadi halal. Akan tetapi bukan sekenyang-kenyangnya.
Ada kaidah mengatakan satu, ad-darurat tubihul mahdzurat. Kondisi darurat mengharamkan, kondisi darurat menghalalkan yang haram. Kemudian dua, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, ad-darurat tuqaddar biqadariha. Sesuatu yang darurat disesuaikan kadarnya. Artinya bukan mentang-mentang kondisi darurat minum khamar sepuas-puasnya, bukan, tapi cuma secukupnya. Berarti ini menjadikannya tidak haram, cuma memang berbatas. Namun secara umum kesimpulannya khamar itu hukumnya adalah haram berdasarkan ayat ini. Allah mengatakan rijsun, dia itu najis. Dalam artian najis maknawi, min amali syaitan, termasuk perbuatan setan, fajtanibu, maka tinggalkan. Berarti ayat yang kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendekati salat, maknanya juga jangan kalian ke masjid sedangkan kalian dalam kondisi mabuk sampai kalian nyadar. Ini bukan berarti kalau nggak sholat boleh mabuk, bukan, karena memang ini di awal-awal demikian. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ini masuk ke rentetan pengharaman khamar, tahapan pengharaman khamar. Ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, para sahabat diajak mikir berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 219. Ini tahapan yang pertama, para sahabat diajak mikir bahwasanya miras itu ada dosa gedenya, ada dosa besarnya, ada manfaatnya. Cuma dosanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Kemudian tahapan yang kedua, ayat yang ini, yaitu kalau pengen sholat jangan mabuk, sehingga mereka kalau mau sholat nggak pada mabuk. Kemudian tahapan yang ketiga, yang surat Al-Maidah ayat 90, disebutkan bahwasanya miras, mabuk itu termasuk rijis, najis, perbuatan setan, maka tinggalkan. Dan seperti ini tahapan kita berdakwah. Contoh, mendakwahkan orang agar dia sholat, ya, mendakwahkan orang agar dia sholat, karena dia udah bertahun-tahun nggak sholat, sholatnya cuma Jumat doang misalnya. Maka kita bertahap mendakwahkan orang biar sholat. Ya, misalkannya maghrib dulu yang agak ringan, lama-lama isya, kemudian zuhur, asar, subuh. Lama-lama dia udah nyaman, insya Allah sholat terus, gitu. Bukan ketika kita ngajak harus semua-muanya, tidak. Akan tapi bertahap. Ya, misalkannya dia diajak untuk hadir pengajian, ya, diajak yang maghrib dulu, mungkin subuh agak berat, begitu kan. Lama-lama enak, baru informasi, diajak yang subuh, nanti diajak yang zuhur, diajak yang jam 10 pagi, dan seterusnya. Jadi di sini kita diajarkan ada tahapan-tahapan berdakwah, sebagaimana dalam pengharaman khamar itu ada tahapan-tahapannya. Kemudian di sini kita perhatikan di halaman 84. Ya, tadi sudah disebutkan fajtanibuhu, ya, tinggalkan, dan ini menunjukkan haram. Maka di sini selanjutnya penulis rahimahullah mengatakan, walaupun demikian sesungguhnya khamar itu akan lebih haram lagi ketika akan mendirikan sholat, karena mengandung kerusakan yang besar, yaitu dengan tidak tercapainya maksud dari sholat yang merupakan ruh dari sholat dan intinya, yaitu kekhusyuan dan hadirnya hati. Sedangkan khamar menutupi hati dan menghalangi dari berzikir kepada Allah dan dari sholat. Artinya apa? Artinya awal-awal dikatakan jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Akhirnya dikatakan bahwasanya mabuk itu termasuk perbuatan setan, tinggalkan. Nah, di sini kan sebetulnya sudah jelas khamar itu haram. Nah, penulis rahimahullah menyebutkan dengan adanya ayat yang sebelumnya, maka kalau ada orang yang dia mabuk, kemudian mabuknya di masjid, maka ini lebih parah lagi kesalahannya. Maksudnya demikian. Jadi kalau yang pertama itu kan diajak mikir,
bahwasanya miras itu ada manfaat dan ada mudarat. Kemudian yang kedua dikasih tahu kalau pengen sholat jangan mabuk. Dan yang ketiga dikasih tahu mabuk itu perbuatan setan, tinggalkan. Yang keempat kesimpulan tambahannya adalah walaupun mabuk ini sudah haram, maka ketika ada orang sengajain mabuk di masjid misalnya, atau ketika ada orang sengaja dia mabuk baru sholat, maka ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Pertama udah dikasih tahu jangan sholat ketika mabuk, kemudian berikutnya sudah diharamkan. Yang ketiga, kalau disengajain dia mabuk di masjid atau dia mabuk baru sholat, berarti ini lebih parah lagi. Karena apa? Karena yang namanya sholat kan harus khusyuk. Dengan dia mabuk maka khusyuknya hilang. Berzikir kepada Allah nggak bisa. Tentunya kesalahannya lebih parah lagi. Istilahnya kalau memang ini masuk dalam ayat, maka ini tahapan keempat. Namun di ayat hanya ada 3 tahapan saja. Kemudian lanjutannya. Dan di antara faedah dari mana ini adalah larangan memulai sholat dalam kondisi sangat mengantuk, di mana orang tersebut tidak merasakan, tidak mengetahui apa yang diucapkan dan dikerjakannya. Bahkan ada indikasi dari mana ini bahwa seyogyanya, sepantasnya bagi seseorang yang hendak menegakkan sholat agar meninggalkan segala hal-hal yang menyibukkan pikirannya, seperti menahan buang air kecil atau buang air besar, atau hasrat untuk makan dan hal-hal lain semisalnya, sebagaimana dijelaskan tentang hal itu oleh hadis Nabi SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ini faedah yang berikutnya. Faedah tambahannya, kalau ayat lagi bahas orang mabuk jangan sholat, maka di sini kalau kita lihat, kita pelajari lebih dalam, kenapa orang mabuk nggak boleh sholat? Karena nggak dapat rohnya sholat. Padahal sholat itu harus khusyuk. Sehingga termasuk makna ini, kalau ada orang yang ngantuk kelewatan seperti itu, sampai dia nggak nyadar. Memang dia nggak mabuk, tapi ngantuknya ngantuk sangat. Maka ini juga jangan sholat. Ya, entah dia sholat wajib atau sholat sunnah. Karena sholat itu harus khusyuk. Ini faedah lainnya. Ya, faedah berdasarkan ayat ini. Atau bisa jadi dia ada sesuatu urusan, ya, ada sesuatu urusan yang bikin sholatnya tidak khusyuk. Misalkannya tadi dia kebelet BAK, buang air kecil, atau kebelet BAB, maka jangan ditahan, tapi tunaikan hajat dulu, baru dia sholat. Ya, Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan dalam hadis satu paket ini dengan juga orang yang sudah hadir di depannya makanan. Dalam hadis Nabi mengatakan la salata bihadratit ta'am wala yudafi'uhul akhbathan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihadirkan dan ketika dia sedang kebelet BAB atau BAK. Dalam artian apa? Misalkannya udah qomat, ya, misalnya udah qomat di masjid, sementara dia pengen buang air kecil, ya sudah buang air kecil aja dulu. Oh, berarti ntar nggak dapat takbir bersama imam, Ustaz? Iya, nggak apa-apa, orang nggak ada sholat kata Nabi, daripada kita pikiran dan lain-lain. Begitu juga ketika kita kebelet BAB misalkannya, itu sama, kita BAB dulu, tunaikan hajat dulu. Atau misalkannya kita sudah sangat-sangat lapar, kita pulang ke rumah sama istri udah disodorin makan, sementara ya udah kedengeran qomat di masjid, maka kita makan dulu. Walaupun cuma sesuap 2 suap kita minum baru kita berangkat. Intinya apa? Jangan sampai ruhnya sholat itu hilang. Maka dari sini ada tambahan faedah yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kalau misalnya orang mabuk nggak boleh sholat, karena tadi sudah dijelaskan, maka begitu juga orang yang ada urusan lain, sehingga ruhnya sholat nanti nggak dapat.
entah karena dia kebelet BAB, BAK, atau mungkin karena udah ada makanan depan mata, maka segera dulu ditunaikan, hajatnya selesai baru dia berangkat sholat. Tujuannya apa? Agar mendapatkan ruhnya sholat. Ini kalimat yang pertama dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Kemudian kalimat yang kedua, wala junuban illa abiri sabil, wala junuban illa abiri sabil. Begitu juga orang yang junub, ya, orang yang junub, ya, nggak boleh dekat-dekat ke masjid, nggak boleh di masjid, ya, orang junub nggak boleh berdiam di masjid, dan orang junub tidak boleh sholat. Karena tadi kan lagi bahas orang yang mabuk nggak boleh sholat dan nggak boleh ke masjid. Sholatnya iya, tempat juga iya. Maka di sini wala junuban, begitu juga orang yang junub nggak boleh sholat dan nggak boleh di tempat sholat di masjid. Illa abiri sabil, kecuali hanya lewat saja. Di sini kita perhatikan, dikatakan oleh penulis rahimahullah, artinya janganlah kalian mendekati sholat ketika kondisi kalian sedang junub, kecuali bila sekedar lewat saja. Berarti bukan mendekati sholat, maksudnya mendekati tempat sholat, seperti itu. Ya, artinya kalian melewati masjid, ya, dan tidak tinggal di dalamnya. Ini salah satu pendapat para ulama tentang hukum orang junub berdiam diri di masjid. Sama juga hukum wanita haid berdiam diri di masjid. Salah satu pendapat para ulama tidak boleh, dilarang, kecuali cuma lewat saja. Dalilnya yang pertama ayat Quran. Allah mengatakan wala junuban illa abiri sabil. Orang junub kecuali cuma lewat doang, nggak boleh sholat, nggak boleh dekat-dekat masjid. Artinya misalkannya junubnya di kamar dalam masjid misalkannya, atau junub dia lagi tidur siang kecapean, kemudian Allah menakdirkan dia mimpi basah, dia bangun, oh ternyata dia junub, maka segera dia keluar, berarti kan cuma lewat doang, ini nggak masalah. Tapi udah tahu junub, dia duduk ikut taklim di masjid, maka ini yang dimaksud dilarang, ya. Tapi mandi dulu, ya, dia mandi dulu, ya. Kemudian begitu juga dengan wanita haid, ya, wanita haid itu tidak boleh, salah satu pendapat para ulama tidak boleh berdiam diri di masjid, ya. Ada pendapat ulama yang berikutnya, yang kedua, ya, yang berikutnya yang kedua, yaitu tidak masalah mereka berdiam di masjid, karena dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, ya. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang junub diam di masjid dan wanita haid diam di masjid. Tentang junub dalilnya ini. Kemudian tentang wanita haid dalilnya hadis Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi minta untuk diambilkan sajadah kalau tidak salah di dalam masjid, atau diambilkan sesuatu dalam masjid. Kemudian Aisyah bilang apa? Aisyah bilang saya lagi haid ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, haid yang engkau alami itu bukan kehendakmu, itu kehendak Allah. Mau udah ambil aja sebentar, tidak masalah, seperti itu. Maka ini menunjukkan wanita haid, orang junub tidak boleh berdiam di masjid kecuali hanya lewat saja. Ini sekali lagi salah satu pendapat para ulama. Pendapat yang kedua, boleh mereka berdiam diri di masjid. Boleh mereka berdiam diri di masjid dengan syarat kalau orang yang junub itu sudah wudu, ya, dia wudu walaupun belum mandi, ini tidak masalah, ya, tidak. Orang junub bukan, kalau sholat ini masalahnya bukan sholat tapi berdiam di masjid, ya, bukan sholat. Kalau sholat ya nggak boleh. Kalau junub, ya, iya nggak boleh.
nggak boleh. Ini masalahnya berdiam diri di masjid, ya, berdiam diri di masjid. Pendapat yang kedua boleh asal mereka wudu. Seperti misalkannya ada orang, kita tahu ya hadis, mohon maaf, tentang hubungan suami istri. Suami ketika ingin mengulangi disunahkan untuk berwudu. Di antara faedahnya yang disebut oleh para ulama, ya, ketika wudu ini ya bisa meredakan capek yang sebelumnya lah, seperti itu. Dan ada tulisan yang menarik, tulisan Ustadz kita, Ustadz senior kita, Ustadz Abdul Hakim Abdad, dalam masalah ini. Beliau punya karya tulis menjelaskan tentang hukum orang junub dan wanita haid berdiam diri di masjid. Di antaranya beliau sampaikan pendapat yang pertama, dan juga beliau sampaikan pendapat yang kedua, bahwasannya orang yang junub, wanita haid tetap boleh berdiam diri di masjid. Kalau tadi pendapat pertama tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya ayat Quran. Kemudian yang kedua dalilnya hadis Nabi SAW tentang wanita haid, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, pendapat yang kedua, mereka tetap boleh berdiam diri di masjid kalau ada hajat. Ya, kalau ada hajat. Dalilnya ada dua. Dalil yang pertama adalah Ashabus Suffah, para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi. Ya, mereka nggak mungkin nggak junub, mereka itu mesti di sekali waktu mereka junub, tapi mereka berdiam di masjid itu nggak masalah. Ini dalil yang pertama. Walaupun Syekh Utsaimin rahimahullah di dalam rekaman kajiannya beliau menyebutkan bahwa mereka yang berdiam di masjid itu mereka tetap ambil wudhu, dan kita nggak tahu mereka insya Allah ambil wudhu begitu, karena nggak dijelas. Cuma ya begitulah pendapat para ulama. Ya, Ustadz Hakim hafizahullah menyebutkan bahwa boleh orang yang junub, wanita haid berdiam diri di masjid. Dasarnya tadi yang pertama, orang-orang yang tinggal di Masjid Nabawi mereka junub. Kemudian dasar yang kedua adalah seorang wanita yang dia istilahnya merebut masjid. Wanita itu nggak mungkin dia nggak mimpi dia tinggalnya di masjid. Dia nggak mungkin nggak mimpi. Kemudian nggak mungkin nggak haid. Yang ketika Nabi datang ke masjid itu, mana wanita yang biasa bersih-bersih masjid? Udah meninggal. Kemudian Nabi datangkan ke kuburannya, Nabi sholatin sebagai penghormatan buat wanita itu. Maka ini dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika Aisyah bilang lagi haid, kemudian Nabi bilang, haidmu itu kehendak Allah, bukan kehendakmu. Maka di sini ada kaidah menyatakan takhirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu nggak boleh. Sementara Aisyah radhiyallahu anha itu butuh penjelasan di saat itu. Boleh nggak wanita lama-lama di masjid begitu? Dan Nabi nggak bilang, tapi jangan lama-lama ya. Nabi nggak bilang begitu. Nabi cuma nyuruh doang, ambil sejadah itu di masjid. Berarti ini menunjukkan apa? Menunjukkan mau lama, mau sebentar tidak masalah. Namun sekali lagi para ulama dalam masalah ini mereka khilaf, mereka berbeda pendapat. Ya, walaupun yang lebih hati-hati, wallahu alam, ya baiknya orang junub jangan berdiam di masjid, segera dia mandi, baru dia lanjutkan dia berdiam di masjid. Kemudian yang kedua, para wanita juga, ya para wanita yang haid, ya mungkin ya yang lebih hati-hati, baiknya ya mereka nggak usah hadir di masjid dulu, mungkin ada pengajian, ada ta'lim, mereka nggak usah dulu, dan mereka mengikutinya online misalkannya. Ya, walaupun demikian, ya sebagian ulama juga menyebutkan tidak masalah mereka hadir, apalagi zaman sekarang. Ya, para ulama membahasakannya apa? Tidak masalah mereka hadir, yang penting, mohon maaf ya, haidnya itu nggak berceceran begitu. Nah, kalau zaman sekarang kan istilah lebih canggih lah, ya ada pembalut khusus dan seterusnya sehingga tetap aman. Maka dari itu di antara pendapat para ulama juga tidak masalah ya orang haid itu ikut ta'lim di masjid. Mungkin beda dengan zaman dulu yang belum ada
nggak usah lah zaman dulu, zaman sebelum ada pembalut lah seperti itu, mungkin beberapa tahun ke belakang ya, itu maka kesimpulannya ketika darah haid itu aman, tidak masalah mereka ikut taklim di masjid. Walaupun kalau ada yang ambil inisiatif mau libur dulu dan seterusnya, maka ini hak dia. Hanya saja terkait pendapat para ulama dalam masalah ini sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Jadi di sini wala junuban illa abiri sabil. Jangan pula hampiri masjid. Jangan pula lewat ke masjid, diam di masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, kecuali cuma sekedar lewat saja. Keterangannya tadi sudah kita sampaikan, yaitu janganlah kalian mendekati sholat ketika kondisi kalian sedang junub kecuali bila sekedar lewat saja. Artinya kalian melewati masjid dan tidak tinggal di dalamnya hatta taktasilu, sampai kalian mandi, sampai kalian mandi. Artinya kalau kalian telah mandi baru udah boleh tuh. Dan itulah batas dari larangan mendekati sholat bagi yang junub. Bukan wudhu, ya kan? Batas larangan mendekati sholat bagi orang yang junub. Maka yang dibolehkan bagi orang tersebut hanyalah melewati saja sampai dia mandi. Kalau udah mandi baru boleh yang lain. Nah, ini pendapat yang pertama tadi, ya, pendapat yang pertama. Kemudian yang berikutnya ini tentang masalah tayammum, tapi ini agak panjang, sepertinya kita tunda sampai pertemuan yang akan datang insyaallah. Jadi yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini baru 2 poin. Poin yang pertama penjelasan jangan mendekati sholat dalam kondisi mabuk. Ini sudah kita pahami insyaallah. Dan penjelasan yang kedua, jangan ke masjid orang yang junub kecuali cuma lewat saja. Tadi sudah kita sampaikan juga pendapat para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang tayammum. Ya, wa in kuntum marda, kalau kalian sakit, au ala safar, atau dalam kondisi safar, au jaa ahadu minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian habis buang hajat dari belakang, aula mastumun nisa, atau ketika kalian menyentuh wanita. Ini ada lagi nanti penjelasannya. Falam tajidu ma'an fatayammamu, kemudian enggak dapatin air maka bertayamumlah. Ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada yang bertanya? Silakan, yang tua dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, fadhal. Mungkin bisa dijelaskan, nanti kalau pas waktu kita sholat itu ngantuk lah ya. Tadi boleh nggak ya? Apa-apa? Boleh apa? Boleh, tapi nggak gitu pas waktu sholat kita ngantuk. Iya, jadi ketika lagi sholat ngantuk boleh atau tidak, begitu ya. Nah, di sini kita ingat yang pertama, dalam ayat disebutkan jangan mendekati sholat ketika mabuk. Walaupun ini memang cerita awal-awal pengharaman khamar. Cuma kesimpulannya jangan mendekati sholat ketika mabuk, jangan sholat ketika mabuk, karena orang yang mabuk itu dia nggak ngerti apa yang dia katakan, hilang akalnya, hilang kesadarannya, sampai dia sadar hatta ta'lamu ma taqulun, baru dia boleh sholat. Nah, faedah yang lebih jauh dari itu sama dengan orang yang sangat ngantuk, nggak ngerti apa yang dia katakan, dia nggak tahu kondisi. Ini kan ada orang yang seperti itu. Bayangannya apa? Bayangannya kita pengen tidur, kemudian anak kita, istri kita ngomong, kita udah sangat-sangat ngantuk, kita cuma tahu-tahu kita udah merem aja. Kondisi seperti itu maksudnya tuh. Tapi kalau kita lagi sholat, ngantuk, boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja, wong kita sadar apa yang kita katakan. Jadi yang dimaksud adalah keliwat ngantuk, sangat-sangat ngantuk, udah kayak orang mabok gitu. Ya, saking ngantuknya, ya imamnya udah ruku, udah sujud belum, kita nggak ngeh gitu. Nah, kalau seperti itu maka jangan sholat. Ibaratnya apa? Ibaratnya
kayak orang yang kerja depan komputer. Kadang-kadang mereka capek, kadang-kadang mereka ngantuk. Sudah saking ngantuknya, jangan lanjut kerja tapi istirahat dulu, tidur dulu. Walaupun cuma 5 menit, 10 menit, ya, baru dia lanjutkan kerjaannya. Apalagi mungkin kerjaannya terkait masalah bikin buku, dalil Quran Sunnah, jangan sampai salah-salah gitu kan. Orang bikin laporan aja nggak boleh salah-salah, bikin laporan keuangan, ya, nolnya ntar kelewatan, kekurangan dan seterusnya. Maka jangan lanjut dulu, itu kerja, apalagi urusan sholat gitu. Tapi kalau cuma ngantuk-ngantuk dikit, ya harus dipaksakan, ya. Lagi subuh-subuh ngantuk harus dipaksakan, atau lagi zuhur ngantuk harus dipaksakan. Yang jadi faedah di sini kelewat ngantuk, saking ngantuknya nggak ngerti apa yang dia katakan, maka bisa dipakai ini berdasarkan ayat mabuk ini. Kalau mabuk nggak ngerti apa-apa kan jangan sholat. Maka orang yang kelewat ngantuk nggak sadar, maka jangan sholat, ya, jangan sholat. Seperti itu maksudnya, ya. Wallahu a'lam. Itu kan waktu sholat ya. Tapi kalau misalnya waktu sholat Jumat kadang-kadang untuk khutbah ngantuk gitu loh. Iya betul. Tapi ngantuk yang tergambar berbeda dengan ngantuk yang dimaksud oleh penulis rahimahullah, ya. Antum ingat ada hadis Nabi SAW, sunnahnya mengakhirkan sholat isya. Nabi pernah suatu malam, Nabi sholat isya datangnya telat, ditelat-telatin, dibelakangin lah, datangnya diakhirkan. Biasa sholat isya qomat jam 7:30, Nabi datang dilewatin sejam apa 2 jam gitu. Ya, kalau di kampung itu jam 8 jam 9 udah ngantuk. Ya, saya kemarin ke Pekanbaru jam 8:30 saya udah ngantuk, udah tidur saya. Padahal di Jakarta jam 10 jam 11 kadang-kadang masih melek gitu. Dan mertua saya juga begitu, karena kemarin saya pulang ngantar mertua di Jakarta, di sini tidur jam 10, kadang di atas jam 10, di sana 8:30 tuh udah ngantuk gitu. Lihat zaman Nabi istilah di perkampungan lah, Masjid Nabawi belum kayak sekarang begitu kan. Nah, waktu itu pernah Nabi SAW ketika waktu Isya datangnya agak ditelatin, agak belakangan, tumen-tumenan begitu. Maka disebutkan dalam hadis apa? Para sahabat tuh sampai terkantuk-kantuk, mereka duduk sampai begini-begini. Ya kayak orang Jumatan gitulah duduknya gitu. Akhirnya apa? Nabi datang baru qomat. Kemudian para sahabat ikut sholat nggak pakai wudhu lagi. Di sini ada 2 faedah. Faedah yang pertama, orang yang tidur, tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidurnya hay'ah mutamakin, dia duduk mantap seperti ini begitu. Seperti ini itu tidak membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau dia tidurnya tidak duduk, itu membatalkan wudhu, karena bisa jadi ketika dia buang angin, ketika dia kentut, dia nggak sadar, yang sekelilingnya dengar pada nyengir aja, pada ketawa, pada senyum, dia nggak sadar dia kentut, bisa jadi, ya mungkin ketika lagi tidur di rumah lah, ya, entah anak kita entah siapa, dia lagi tidur, kemudian dia kentut, kemudian dia udah bangun, kita cerita, tadi kentut mulu, nyadar nggak? Nggak tahu, kan begitu kan, ya. Jadi kalau tidurnya duduk ini tidak termasuk membatalkan wudhu. Dalilnya tadi Nabi SAW ketika datang, para sahabat sampai terkantuk-kantuk salat isya, kemudian qomat langsung mereka sholat. Kemudian faedah yang kedua, ternyata memang sunnahnya salat isya itu diakhirkan. Sunnahnya salat isya itu diakhirkan. Kita tahu adzan isya itu jam 7:30 misalnya, maka sunnahnya diakhirkan. Makanya saya pribadi kemarin ketika awal-awal masa PSBB, ketika masjid belum dibuka, itu sholat isya saya seringnya jam 9, jam 9:30. Saya tahu sudah adzan isya jam 8, cuma saya tahu sunnahnya diakhirkan. Lagi momen, lagi mumpung kita ada kesempatan untuk mengakhirkan sholat isya, itu saya lakukan. Apalagi para wanita di rumah, wah itu kesempatan banget ya untuk mengakhirkan sholat isya. Tapi kalau ketika ada kewajiban ke masjid, ini beda kasus ya, lebih wajib ke masjid, ikut jamaah sholat isya di masjid. Jadi ngantuk yang dimaksud berbeda dengan ngantuk yang dibahas oleh penulis
rahimahullah. Tapi kalau antum ngalamin itu, insya Allah sama dengan yang dibahas oleh penulis, dan nggak boleh sholat, ya nggak boleh sholat. Ya, contoh kayak kita saking capeknya kerja sekali waktu zuhur itu udah sangat-sangat capek, bahkan kita tahu sholat cuma tidur dulu, emang nggak boleh sholat, karena kalau kita sholat hilang ruhnya sholat, nggak dapat ruhnya sholat, percuma begitu. Nah kalau ngantuk seperti itu ngantuk yang dimaksud, jangan sholat. Tapi kalau ngantuk Jumatan, ya itu tidak, insya Allah. Wallahu a'lam. Jelas insya Allah. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang kafir, orang kafir boleh masuk masjid atau tidak? Orang kafir boleh masuk masjid atau tidak? Ini juga masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah. Sebagian ulama menyebutkan tidak boleh, dan sebagian ulama menyebutkan boleh. Dasarnya apa? Dasarnya salah seorang kafir, saya lupa namanya, yang dia diikat sama Nabi di masjid, di tiang masjid. Saya lupa namanya. Jadi Nabi datang ke orang itu, ditanya mau masuk Islam apa enggak gitu. Orang itu bilang kayak ngeledek gimana gitu, belum mau masuk Islam dia hari pertama. Kemudian hari kedua Nabi datangin lagi orang itu di masjid, lagi diikat nih, kemudian belum masuk Islam juga. Hari ketiga Nabi datangin lagi, belum masuk Islam juga, sama Nabi dilepas. Akhirnya dia masuk Islam juga ujung-ujungnya. Cuma saya lupa nama yang diikat tadi. Ya, ini sebagai dalil pendapat ulama menyebutkan orang kafir boleh masuk masjid, ya. Tapi kalau ada keperluan, bukan berarti mereka masuk masjid duduk ikut ta'lim, bukan itu, ya. Kalau ada keperluan. Tapi kalau kasusnya kayak rekaman yang viral, orang kafir masuk masjid bawa anjing apa, itu nggak boleh, ya. Sehingga wajar sama orang Islam diusir. Tapi contoh nih, ada orang kafir masuk masjid karena dia mau ngambil cucunya yang ikut TPA, karena ada, ya, cucunya TPA tapi neneknya kafir, ada, ya. Ada, saya punya murid, anak yang pertama dia bekerja di di perusahaan, anak kedua juga bekerja, anak ketiga itu hafal Quran, mungkin sudah 28 juz atau 29 juz. Kemudian anak ketiga hafal Quran cuma 10 atau 20 juz, anak keempat yang sudah mau selesai 30 juz, anak kelima ini baru hafal Quran mungkin 3-5 juz gitu. Tapi neneknya kafir. Tiap pekan neneknya ke gereja, mungkin ke gereja, kafir. Dulu bisa jadi kemungkinan, ya, neneknya jemput anaknya di TPA, dan kita tahu orang kafir, ya tidak masalah, dia hanya jemput saja, masuk hanya seperlunya. Jadi masalah orang kafir di masjid para ulama khilaf, ya, para ulama khilaf. Tapi yang dibahas di sini adalah orang junub. Islam pun para ulama khilaf dengan yang tadi kita sudah sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, cukup insyaallah. Dan terakhir saya sampaikan tentang pertanyaan terakhir pertemuan yang lalu tentang franchise, apa Pak? Franchise, ya, franchise ini kalau secara ilmu yang disembunyikan ini hitungannya jasa. Kalau secara ilmu yang disembunyikan. Tapi kalau secara keterangan halal atau haram, ini saya dengar dari penjelasan Ustadz Erwandi hafizahullah, franchise itu haram. Cuma unsur haramnya ini harus dipretelin satu persatu. Kalau yang dibahas saat itu unsur haramnya ada bayaran yang tidak jelas. Jadi franchise namanya udah dibeli, kemudian masih ada setoran bulanan yang nggak jelas, itu setoran apa? Itu namanya makan harta orang dengan cara yang batil. Maka dari itu, kalau kita ingin katakan franchise itu haram, ini kita harus sebutkan titik haramnya di sini, di sini, di sini. Kenapa? Karena hukum asal sesuatu adalah mubah. Begitu. Maka dari itu
transaksi jual beli apapun yang kita katakan haram, kita harus mampu menyebutkan haramnya di mana, sebabnya apa. Maka dari itu waktu itu saya belum tahu sehingga saya tidak katakan haram, kembali kepada hukum asal. Cuma detailnya, nah ini harus kita tanya kepada orang-orang yang ngalamin itu. Contoh, saya pernah hadir di kajiannya Ustadz Firanda hafizahullah. Waktu itu ditanya masalah transaksi jual beli. Ustadz Firanda jawab, saya nggak bisa jawab sekarang karena saya harus ketemu sama orangnya dan saya harus tahu detail 100% transaksinya sehingga saya bisa pretelin ini halal apa haram. Itu hanya sebagai pelengkap saja jawaban saya hari ini. Nah, cuma kesimpulannya tadi, kita harus tahu franchise apa, sistemnya gimana, sehingga halal haram. Karena mungkin tidak semua franchise itu haram, mungkin ya, wallahu alam. Demikian. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.